Ini yang gue bilang pendaki almarhum. Itu setelah gue cari tahu, bahkan temen gue yang di Sumedang seorang SAR ya, sama senior gue di Majalaya Bandung, dia juga tahu gitu ceritanya di tahun 2017-2018 lah. Itu emang ada pendaki meninggal, ciri-cirinya pun sama, sama yang gue lihat. Bawa senter SOS merah, rambutnya keribo, pakai kacamata. Udahlah gue jalan di Batu Gede ini menurut pendapat cewek gue, dia ngelihat satu sosok perempuan diri di situ manggil. Karena gue udah tahu ya di Batu Gede itu, setahu gue jangan berhenti di situ, jangan rehat di situ. Kalau mau lewat sedikit nggak apa-apa. Emang ya auranya manggil, bener. Cewek gue lihat satu sosok perempuan, kata dia manggil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya aku sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bogor nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Jajat. Selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Bukan baik. Bang ya, dari Bogor berarti Kang ya. Terserah lah. Kang Jajat ya. Ya. Dari Bogor mananya nih Bang kalau boleh tahu Bang? Ciseeng. Ciseeng, deket Rumpin ya Bang ya? Ya, deket Rumpin. Waduh, Raftel itu Bang, pulau terakhir di negeri. Thank you banget nih Bang udah mau hadir dan mau berbagi suatu pengalaman pendakian ya. Ini di Gunung Gede nih Bang. Iya, Gunung Pada tahun 2023. Berarti baru tahun ini ya? Tahun ini. Lebih tepatnya di bulan apa tuh Bang kalau boleh tahu? Tanggal 10 Mei Oh, baru bulan Mei 2023. kemarin. Jadi 3 hari sebelum penutupan di bulan Mei itu. Oh. Sebelum kita membahas lebih jauh nih Bang, tentang segi horornya nih dari Gunung Gede ya. Menurut Bang Jajat ini, dari segi keindahannya Gunung Gede itu kayak gimana sih Bang? Kalau dari segi keindahannya sih mungkin ya Surya Kencananya paling Bang. Oke. Surya Kencananya kan yang emang dituju sama para pendaki itu ya keindahan dari Surya Kencana ke Gunung Gede. Itu aja sih. Itu aja? Nah, Oke. Dan kita nggak bisa pungkiri lagi ya, bahwa saja suatu keindahan itu pasti ada sisi negatifnya nih, atau Pasti. sisi horornya ya. pasti. Dan kebetulan Bang Jajat dan rekan pendakiannya nih mengalami kejadian yang nggak ngenakin banget nih pada saat itu ya Bang ya. Nah, Dan ini cerita real lah Bang ya, yang lu alami dengan rekan pendakian lu nih pada saat itu ya. real Bang. Oke, nah Real. sebelum kita masuk atau kita membahas lebih jauh nih tentang Gunung Gede ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa juga nih di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi tentang trip pendakian gunung, rental, outdoor, ataupun bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber nih kayak Bang Jajat pada malam kali ini, bisa langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal pendakian itu di tanggal 10 Mei 2023, tepat 3 hari sebelum penutupan yang apa sih di bulan Mei tersebut ya Bang. Gua mendaki sama cewek gua, dia orang Sukabumi. Cewek lu. Heeh. Sekarang masih? Masih. Oke. Masih. Nah, dia kan emang pengen naik gunung, cuman kebetulan gua juga sering gitu naik gunung, pernah lah gitu. Jadi kata gua, ya udah kalau emang mau naik gunung gitu, nanti kita naik gunung gitu berdua gitu. Udahlah, singkat cerita di Rabu siang
Itu udah gue kontek-kontekan, kebetulan alat-alat semuanya udah gue prepare dari H-1, udah gue beresin semua. Berangkatlah gue itu dari rumah itu startnya habis maghrib. Kebetulan gue nggak ke rumah cewek gue ya bang, jadi ketemuan di Pasar Cipanas. Pasar Cipanas. Cewek gue ini naik bus dari Sukabumi. Udahlah singkat cerita, gue jalan sampai Pasar Cipanas itu jam 7 atau jam 8 lah. Jam 8 malam habis maghrib. Gue ketemuan di Pasar Cipanas. Gue inisiatif emang sengaja belum beli logistik. Jadi takut si cewek gue pengen beli apa gitu. Oh biar cewek yang beliin gitu. Jadi enggak, kita kompak aja gitu, mau belinya apa aja gitu. Udahlah, jadi kita mampir ke satu Indomaret, kita belanja karena inian kan, belanja beli logistik, mie segala macam gitu kan. Udah singkat cerita langsung berangkat ke base camp. Base campnya itu boleh sebutin namanya gitu? Nggak apa-apa. Base campnya namanya Bang Amoy. Kebetulan emang udah sering gua ke situ lah. Udah kenal lah ya. Udah akrab. Bahkan adeknya ini jaga di Cibodas. Adeknya dia jaga di Cibodas, ada BC-nya. Nyampe di base camp Bang Amoy ini jam 10. Pokoknya jam 10 gue nyampe di BC itu. Istirahat segala macem. Ada beberapa pendaki yang nyampe di situ gitu kan, stay di BC-nya Bang Amoy ini. Dari malam sih nggak ada masalah ya, gue sholat isya dulu kan. Sholat isya, gue istirahat. Sampai subuh pun gue sholat subuh sama cewek gue. Berangkat niatnya emang mau pagi banget nih, kira jam 7 atau jam 8. Kata gue, ntar aja lah gitu kan. Gue ini emang lebih seneng naik gunung itu sepi. Jadi enggak nungguin orang lalu lalang rame, kita ikut gitu, enggak. Udah gue jalan kan, kata gue, ntar aja lah belakangan. Paling ya nggak terlalu banyak kan, identik Gunung Gede rame ya. Tapi alhamdulillah pas itu nggak terlalu rame. Karena weekday mungkin ya. Weekday. Emang gue nggak seneng di weekend bang kalau gede. Iya. Di rame, macet gitu kan. Udah nih dari gue start jam 9. Kan ada Posimaksi di atas. Posimaksi karena gue emang orangnya ngehargain gitu kan, walaupun gue udah daftar di BC gitu kan. Gue ke Posimaksi dulu gitu kan. Gue mampir ke Posimaksi, ditanya dari BC mana tadi gitu, BC Bang Amoy gitu kan. Oh ya udah langsung jalan tadi gitu. Udah jalan. Nah dari BC ini udah ketemu satu anak, dia kayak orang biksu ya, nggak bisa ngomong gitu, tapi bisa ngomong, jadi idiot lah. Idiot. Dia ngikutin gua sama cewek gue ini berdua. Cewek gue bilang pengen pipis. Mumpung masih daerah situ kan ada 2 warung, sebelah kiri ada WC tuh. Yeah. Yang pas belum kesana nggak ada rumah lagi kan, terakhir ada warung tuh. Mampir situ, kata gue yaudah situ ada WC gitu. Dia ke WC. Nah si anak yang tadi ini gue tanya gitu, asli orang sini gue gituin. Nganggut mana? Iya tadi gitu, nganggut. Gue tawarin rokok, nggak mau ngerokok. Dia nanya mau kemana tadi gitu. Saya mau naik gitu. Emang di situ saya ngomong bahasa Sunda, cuman ini saya Indonesiain gitu. Saya mau naik gitu. Oh ya udah hati-hati tadi gitu. Udah cewek gue udah balik, dia gue kasih makanan nggak mau gitu kan, gue kasih minum pun nggak mau nih si anak ini, tawarin rokok nggak mau. Dia balik lagi tuh ke pos yang si Maksi tadi. Gue jalan ketemu di pos ojek kan. Kalau dulu pos ojek adanya di bawah yang pas ada air tuh, nanjak sampai situ. Kalau sekarang kan depan yang sebelah kiri yang ada hutan tuh, pos ojek sampai di situ. Gue sampai di pos ojek ketemu pendaki orang Depok berempat. Pokoknya sama orang Depok ini gue nyampe di pos 2 di nyodok. Intinya di trek aja dia sering sosok-sodokan sama gue. Gue bisa dibilang yang ketiga dari yang gue ingat gue ya, ada 10 rombongan lah. Gue ini dari yang paling ketiga sampai yang paling terakhir. Paling terakhir. Tapi ya gue mikirnya ya mungkin gue sama cewek gitu kan, jalannya nggak bisa cepet, nggak mau egois juga gitu kan. Udahlah, gue naik, nggak ada masalah pokoknya dari pos 1 sampai pos 2 ke pos 3 gitu. Di pos 3 sebelum ke pos 4 udah agak capek banget bang, jadi kayak ngerasa kok gue nggak nyampe gitu. Gue naik jam 9, estimasian gue kan paling lambat gue jam 5 kalau nggak jam 4. Paling lambat itu kan.
Ya udahlah kata gue, ya mungkin gue banyak istirahat. Tapi gue akuin istirahat juga nggak lama, kita ngambil napas doang. Karena gue ngimbangin cewek kan. Sampai di pos 4, terakhir nanjak, di pos 4 kan ada warung tuh bang yang bawah ini. Warung terakhir yang sebelum disurken itu kan ada warung sebelah kiri. Iya. Ya itu. Situ ada satu rombongan lagi, satu rombongan. Itu orang Jakarta. Gue bilang cewek gue kan istirahat di pos 4 ini. Sebelum pos 4. Yuk kita jalan lagi gitu ya. Takutnya kita kesusul sama pendaki yang di bawah ini yang terakhir, kita jadi yang terakhir gitu. Minimal walaupun kita nggak bareng, di belakang ada orang lah. Yeah. Gua jalan dari pos 4 nyampe ke pos 5 tuh. Di pos 5, sebelum pos 5 gua duduk istirahat. Dia bilang istirahat dulu tadi gitu kan, capek. Udah istirahat. Aman sih maksudnya istirahat ini. Cuman dari pos, sebelumnya dari pos 3 ke pos 4 ini yang gue bilang lama itu lama. Itu dari jam 2 sampai hampir jam 5. Dari jam 2 sampai jam 5. Ini kalau gue kan positif, tapi setelah klarifikasi atau jujur gitu dari cewek gue pas turun, itu tuh gue disasarin situ bang. Jadi 3 kali muter tempat itu juga. Itu menurut pengakuan cewek lu ya? Cewek gue. Karena kalau gue sadar kan, gue biasanya pasang tanda di pohon. Jadi biar kita kalau lewat situ tuh, kita sadar kalau gue disasarin gitu. Situ lagi. Karena gue positif, makanya gue nggak pasang tanda. Dan alhamdulillahnya cewek gue ini termasuk nurut. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut lu nggak masuk akal gitu ya, jangan ceritain. Gitu. Nanti aja pas turun. Gitu kan. Gue lama itu ya karena pengakuan cewek gue dia tiga kali putaran di situ-situ juga. Udah tuh setelah gue duduk di sebelum pos 5 ini, untungnya ya si cewek gue duduknya di depan gue, jadi ngadep ke bawah ke trek, kalau gue ngadep ke atas, ngadep ke depan gitu kan. Dari jauh samar-samar itu di pohonan gitu, itu ada sosok hitam, tapi berupa kabut doang gitu. Cuman padat, ngegumpel gitu, matanya ada warna merah, lagi ngeliatin ke posisi gue. Di posisi gue dalam hati gue ngucap istighfar ya kan, kalau emang lu mau ngeganggu gitu jangan sekarang gitu, karena posisi gua lagi sama cewek gitu. Lagi sama cewek, kalau emang lu mau nampakin gak apa-apa ke gua, nampakin asal jangan cewek gua. Itu kan karena ya gua mikirnya gua kan bukannya udah sering ya, udah nggak jadi masalah lu nampakin gua kayak gimana juga gitu. Daripada cewek gue yang lihat nanti dia panik ya kan, malah gue yang repot. Apalagi itu kan first time mendaki ya. Iya, ya? apalagi cewek gue pertama kali bang. Itu pertama kali. Udahlah dari lihat itu seakan-akan nyadarin gue kalau gue emang tadi pas selama gue lama di trek dari 3 ke 4 ini karena dia mungkin gitu. Gue istighfar, gue ngomong cewek gue, ya udah lanjut jalan lagi yuk, udah sore begitu. Minimal sampai surken jangan sampai lewat dari maghrib begitu. Jalan, karena gue udah sadar, gue istighfar, gue salawatan. Kan sebelum plesteran yang ngusurkan kan di sebelah kanan tuh ada garis polisi yang kuning sampah itu tuh, yang dulu pernah marak ya. Sebelum itu tuh gue lewat, gue udah ngeliat bayang-bayang surken nih sebelah kiri, udah kelihatan sama gue. Jadi buat motivasi cewek gue, tuh surken udah kelihatan kata gue. Nah terakhir ini kan gue udah paling terakhir kan bang, sama satu lagi rombongan yang di bawah ini. Tapi gue nggak pas gue nyampe Surken pun yang si pendaki di bawah ini rombongan Jakarta ini nggak ketemu sama gue. Jadi gue udah di Surken, ketemu sama pendaki Depok yang sebelumnya sama gue sodok-sodokan. Gue kan mikir secara logika ya, kalau emang lu nyampe di Surken kan udah berjam-jam yang lalu bagi gue ya, karena gue ngerasa udah jadi pada yang terakhir. Seharusnya dia nyampe bisa bilang jam 4 kalau nggak jam 5. Pas gue nyampe di Surken gue tanya gitu, karena gue pengen mastiin estimasin waktu gue sama dia tuh sama enggak gitu sih, sesuai enggak gitu. Gue nyampe di Surken ada warung kan, lewat dikit dia lagi foto-foto tuh, padahal kabut. Bang nyampe jam berapa gitu ya, saya baru nyampe tadi gitu. Di situ gue sadar gue di trek dari 3 ke 4 waktunya normal, tapi gue disasarin. Gue disasarin. Udahlah, gue nggak mikir panjang, gue mikirnya positif ya kan. Oh ya udah bang, gue mau duluan gitu kan.
oh emang udah pernah sini? Hehe, udah sih gue gituin kan. Ya udahlah kalau udah pernah mah hati-hati aja bang, kata dia gitu. Jadi gua juga nggak mikirin, kata dia. Seharusnya sih kalau kabut gini mendingan istirahat dulu bang, kata dia gitu. Ya udahlah, karena gua juga egois atau gimana ya. Gua kan mikirnya si cewek gua. Namanya nyampe surken kita otomatis pengennya langsung bikin tenda buat istirahat. Gua udah ngelewatin orang ini, si pendaki Depok ini. Gua jalan itu persis maghrib jam 6. Maghrib lah. Tuh kabut udah turun parah bang, udah nggak kelihatan karena kan kita patokan jalan yang tanah tuh ke arah barat buat ngecamp. Patokan jalan tanah itu kan pasti lalu lalang lah orang. Udah nyata lah gitu ya. Nyata ya, karena gua patokan gue itu jalan tanah itu. Gua jalan sempat ngelewatin batu gede yang sebelah kiri itu, gua berhenti karena depan kabut udah nggak kelihatan gitu. Pakai headlamp pun udah nggak kelihatan gitu kan. Gue berhenti gue nungguin pendaki yang orang Depok biar ada barengan. Satu, kedua, kalau kita lagi hawanya kayak takut gitu ya kita minimal ada orang itu jadi support gitu kan, ada temen. Gue berhenti lama bang, si cewek gue ini kayak megangin tangan gue tuh kayak orang takut gitu. Ya udah gue pegangin lagi gitu kan, maksud gue kalau lu ngeliat apa gue pegangin ini biar lu nggak ngikut gitu. Gue pegangin gitu kan, dia megang gue pegangin. Pengakuan dia kenapa dia megang tangan ini selama jalan itu yang sosok hitam tadi ngikutin bang. Sampai surken di sebelah kiri, gue sebelah kanan, cewek gue sebelah kiri kan. Makanya dia pas jalan itu nunduk aja, gue gandeng nunduk. Gue juga udah sadar ini anak takut. Cuman karena dia nurut sama gue nggak cerita gitu kan. Udahlah, sosok hitam itu kata dia ya berupa yang gue lihat tadi sama ngikutin. Udah jalan, selama gue jalan nih ngikutin. Sampailah gue jalan lagi, gue lanjutin pelan-pelan. Ini yang gue bilang pendaki almarhum itu setelah gue cari tahu, bahkan temen gue yang di Sumedang seorang SAR ya, sama senior gue di Majalaya Bandung, dia juga tahu gitu ceritanya di tahun 2017-2018 lah. Itu memang ada pendaki meninggal, ciri-cirinya pun sama yang gue lihat. Bawa senter SOS merah, rambutnya keribo, pakai kacamata. Karena kan gue mikirnya positif ya, dari jauh kelihatan ada orang, seneng dong. Gue ngomong cewek gue, tuh ada orang, kata gue. Tapi begitu makin dekat. Jadi di hati kecil gue tuh ngomong, itu bukannya orang. Udah kayak dikasih sadar lah, itu bukannya orang. Karena kan kita sering naik gunung, ya udah pasti dong familiar senternya, ya kan headlampnya warna putih gitu kan. Tapi ini kenapa senter kayak laser yang warna merah gitu bang, kecil, dibawa sama dia gini. Jalan, papasan, senyum gitu ke gua. Bang, tempat camp dikit lagi, kata dia gitu. Oh sempet ngomong berarti? Ngomong. Cuman untungnya cewek gue nggak ngeliat bang, cewek gue nunduk karena takut yang tadi. Dia masih nunduk gini. Tapi kalau buat ngeliat yang sebelum papasan, dia ngeliat sama. Jadi kan sinkron, dia ngeliat, gue ngeliat. Gitu. Jadi awal mulanya mungkin dari situ, gue pas disenyumin sama dia, gue sempet nyapa, dia nyapa juga, gue jawab gitu kan. Lewat, udah tuh bang, lewat, gue kan nggak pernah ya, abis ngeliat kayak gitu, gue lihat lagi ke belakang, enggak. Tetap fokus ke depan gitu kan jalan. Gue jalan bentar. Gue mikir, ya udah, gue nungguin orang Depok yang tadi nih berempat. Gue putusin buat nungguin. Enggak sampai 5 menit sih, dari yang tadi lewat tuh si pendaki almarhum tersebut lewat gitu kan. Kedengeran nih dari belakang. Yang orang Depok ini kedengeran lah suara orang, blag jalan. Kelihatan juga headlamp warna 4 headlamp kelihatan sama gue seneng dong gitu kan. Tapi anehnya yang nyampe 2 orang. Karena kan posisi gue di sini, dia jalan sini, jadi bukan secara dari depan ngelihatnya, tapi dari samping. Kalau dari samping kelihatan karena orang 4 dari headlamp ini kelihatan. Karena headlampnya 4 ya? 4. Dan cewek gue juga sama ngelihatnya 4. Tapi pas nyampe, yang gue bilang pendaki misterius ini 2.
neprak gua, gini kan neprak gua. Bang, kata dia, mau ngecamp gitu. Oh iya mau ngecamp, dia bahasa Sunda cuman gua Indonesiain gitu lah. Iya mau ngecamp gitu. Mau ngecamp di mana? Dia nanya ke gua. Gua biasanya di sono di barat, biar nanti kalau summit nggak terlalu jauh gitu ya. Oh ya udah, kata dia, jangan di barat karena ini udah gelap, kata dia. Dia lebih dia juga peka gitu, lebih ngomong ke cewek gua. Kasihan ceweknya bang, kata dia gitu, takutnya kedinginan, mending kita ngecamp deket mata air, nggak terlalu jauh kan dari sini, kata dia. Ya udah, gua tanya dari mana bang. Dia bilang dari Cibaduyut, Bandung. Dua pendaki misterius ini. Cibaduyut, Bandung. Gua tanya nama, dia diam, nggak jawab. Jadi setelah gua intinya kecurigaan gua segala macem tuh hilang karena dia mau ngebantuin gua ini gitu. Nyampe lah di dekat mata air, gue bikin tenda, gue bilang, kita kan kalau ngeliat orang bikin tenda ya pasti ngeliat prosesnya dong. Ya paling lama ya 15 menit gitulah. Pokoknya gue ngeliat, gue nyenterin gitu dia bikin tenda. Gue nyenterin bikin tenda, dia bikin berdua. Nggak sampai 2 menit, 3 menit, beres bikin tenda. Beres bikin tenda. Tendanya ultralight mungkin? Enggak, sama gitu. Yang prem disambungin dulu. Oh iya. Kan kalau kita nyambungin prem agak lama bang. Ya kan? Iya. Terkecuali yang dibuka langsung ini. Langsung jadi begitu kan? Iya, kan ada yang langsung ditarik langsung jadi. Iya. Kalau ini benar-benar dari yang prem disambungin. Paling lama 15 menit. Ya, kan kita kalau normalnya ya normalnya. Tapi pas gue senterin nggak sampai 5 menit udah jadi tenda mereka. Ada kok fotonya gitu kan. Ada foto tendanya ada. Ya udahlah, emang namanya naik gunung positive thinking gitu kan. Dia ngomong, bang si tetehnya masuk dulu ke tenda aja, kata dia, takutnya kedinginan gitu kan. Gue masukin cewek gue ke tenda dia, gue bikin tenda nih. Nah yang gue bikin tenda ini baru benar, itu ada 10-15 menit gue bikin tenda sama dia dibantuin. Tapi begitu mereka berdua bikin tenda, ya itu yang tadi gue lihat. Agak cepet deh. Gue bikin tenda udah jadi kan. Itu disuruhkan itu adalah jam 8 apa setengah 9 lah. Jam 8 lah gitu kan, masih. Gue juga baru ke Gunung Gede gitu, benar-benar sepi, nggak ada tenda-tenda yang banyak, nggak ada. Paling ada juga di barat itu yang biar deket ke summit lah. Kalau di pas gue di mata air nggak ada, cuma gue doang berdua sama dia. Pas bikin tenda ini, yang pendaki 4 orang Depok lewat bang. Cuman dia seberang sana kan ada tempat ngecamp tuh, seberang sana. Gua ngeliat itu pendaki berempat, gua ngeliat sempat dia gini nih ngode-ngode pakai handphone, cahaya handphone. Iya, ada gua nih gitu ya. Iya bang gitu. Gua juga nggak oh ya bang, nggak tahu. Gua ngecamp di sana tadi gitu. Oh iya, atau gua. Ini kan si kedua pendaki ini dia nyebutnya nggak nama. Yang satu nyebut ke si agak kecil badannya Acil. Yang satu emang nggak bule, nyebutnya bule. Panggilannya bule, samaran lah. Si bule ini bilang ke si Acil pas tadi ngelihat pendaki 4 ini, Cil, itu ada kunang-kunang. Ya kan kita mah ngelihat manusia. Menurut dia itu kunang-kunang gitu. Padahal jelas-jelas itu headlamp pendaki gitu. Dan sempat negor sama lu ya? Iya. Jadi dia pas ngedenger si orang ini nyapa mungkin ngelihat juga lampu ya, tapi anggapan ini kunang-kunang, Bang. Kunang-kunang. Kan kita tahu bisa membedain kunang-kunang mah kecil gitu kan. Sedangkan ini kan headlamp pendaki gitu. Udahlah, gua nggak mikir panjang. Karena tenda juga udah jadi gitu. Gua sama cewek gua gua pindahin cewek gua masuk ke tenda gua gitu. Bikin mie gitu kan, makan dulu buat ngangetin badan. Anehnya si dua pendaki ini, si Acil sama si bule ini, yang namanya orang habis naik gunung kan capek bang ya. Ya minimal lu masak atau ngopi dulu lah, kan ngangetin badan. Dia bener nutup tenda langsung tidur bang. Oke. Tidur. Berarti di malam itu nggak ada obrolan sama lu? Ada, cuman ntar. Iya. Ntar. Karena gua ngeliat gerak-gerik dia langsung tidur, gua mikirnya mungkin dia capek, gitu kan. Tapi kalau secara logis, ya oke capek. Tapi kan kita butuh namanya karena lapar, aus gitu kan, pasti makan atau. Lagian juga kalau kelewatan capek nggak bakal langsung jadi. Nggak bakalan. Iya. Nenangin dulu lah. Ademin dulu lah badan gitu kan. Coba ademin dulu baru bisa istirahat gitu. Iya. Tapi enggak, dia langsung tidur. Oke. Sempet emang kedengeran kayak suara orang ngorok gitu. Kedengeran dari tenda gua sama cewek gua ngomong dong.
kok itu anak langsung tidur. Cewek gue ngomong, ya mungkin capek begitu kan. Karena air gue udah habis kan, deket mata air. Gue keluar tenda, gue ngajakin ke dia, karena dia juga mesen, bang nanti kalau mau ngambil air bareng, kata dia gitu. Ya udah, gue mau ngambil air, gue panggilin, bang kata gue, mau ngambil air nggak, gue gituin. Kalau mau ayo bareng, gue gituin. Bangun tuh bang, langsung keluar si Acil. Si Acilnya keluar bawa botol. Di sini yang gue bilang botolnya ini, air minumnya ini nggak familiar. Karena kan gue sebelumnya alhamdulillah lama kerja di Alfa. Jadi tahu jenis-jenis air minum tuh yang familiar tuh apa gitu. Oke. Karena tahu gitu. Itu mereknya Mint Strip Ral. Oke. Ada kok nanti kalau misalnya itu gue ada fotonya gitu kan. Gue turun, gue ambil aqua dia kan, yang 1 liter, gue ambil. Situ bang gue lihat, kok ini aqua. Gue kayak baru lihat gitu. Nggak familiar ya? Nggak familiar. Oke. Karena gue punya track record kerja di Alfa lah, jadi tahu barang-barang gitu kan. Udah gue mikir positif, gue ambil air, gue ambil, balik nih ke tenda. Dia balik ke tenda, baru di situ bang dia keluar mau ngopi kayaknya gitu kan. Gue sempet keluar juga, gue bikin kopi, gue ngopi. Kalau cewek gue mah sama sekali nggak interaksi sama mereka, dia di dalam tenda. Gue ngopi ini, gue basa-basi dong, bang mau nyobain kopi Lio nggak? Kan itu khas Bogor. Mau nyobain kopi Lio nggak? Naganya ya? Naganya. Yeah. Bang mau nyobain kopi Lio nggak? Gitu. Kebetulan emang gue selalu bawa banyak bang, tuh bawa 1 renteng. Kata dia, enggak bang, gue nggak ngopi, tadi gitu. Kok pendaki ngopi gitu kan? Aneh ya? Aneh ya. Ya udahlah, gue mikir positif. Jadi gue bikin kopi 1 doang bang. Gue bikin kopi, dia minumnya Torabika susu. Berdua nggak ada obrolan. Padahal ada gue sama dia. Ya depan-depannya dia di tenda, depan tenda dia, gue depan tenda dia. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh, paling ya 3 meter lah. Gue ngelihat dia ngopi, gue ngopi gitu. Nggak lama cewek gue keluar gitu. Gue sempet masak mie lagi, makan lagi tuh situ sama cewek gue. Dia langsung masuk. Gue mah emang niatnya mau ronda lah, jagain. Walaupun gue nanti misalnya tidur, ya minimal jangan sampai udah jam 12 ke atas gitu gue mau tidurnya. Udah tuh dia foto-foto bang, si Acil ini dia foto-foto tuh keluar. Kalau kita kan foto-foto karena ada orang, biar fotonya bagus minta tolong fotoin. Ya kan? Walaupun mungkin HP dia canggih, bagus, tapi tetap kalau malam ya pasti gelap. Kalau enggak difotoin gitu. Tapi dia enggak, foto-foto cekrek, bukannya selfie. Jadi foto-foto gitu aja. Gue ngeliatin gitu. Sampai gue inisiatif ngomong, bang, kalau mau moto, sini gue fotoin gitu. Enggak bang, kata dia. Nggak apa-apa, sendiri aja, kata dia gitu. Ya udahlah, kata gue. Nggak lama gue liatin lagi dia muter ke belakang tenda dia moto lagi. Gue panggilin, bang, ini HP gue ada kamera Gcam. Karena kalau kamera Gcam kalau malam tinggal tambahin cahaya kan bagus. Kelihatan itu ya. Iya, gue inisiatif kan. Enggak bang, pakai HP gue aja kalau mau motoin. Gue fotoin bang pakai HP dia. Terus, udahlah. Emang HP-nya kan iPhone. Gue tahu iPhone ya ibaratnya udah keluaran lama juga kan. Dulu zamannya BlackBerry juga udah ada. Udah dia foto-foto, gua udah ini kan udah foto-foto. Itu iPhone-nya yang berapa kamera yang di belakang itu? Enggak ngeh bang. Enggak ngeh. Tapi gua ngeliat bacaan iPhone ya. Oke. Sama gambar Apple itu yang di belakang. Oke. Makanya gua bisa pastiin itu iPhone. Cuma yang modelan lama mungkin ya? Ya baru? Lama sih kayaknya. Lama ya? Lama. iPhone itu pokoknya. Udah setelah foto-foto itu gue balik ke tenda, dia udah masuk, langsung tidur, nggak kedengeran suara koprak-koprak masak gitu, enggak. Nah sebelum tidur ini dia sempet kan kita kalau udah nyampe tenda pasti ngeluarin dari keril kan, rapihin, dikeluarin apa yang mau nanti dimasak segala macem, pokoknya dikeluarin lah. Itu ngeluarin mungkin dia kedengeran. Di sini dia ngomong si bule ke si Acil ini, Cil, beras jatuh tadi gitu, jatuh di trek. Karena kalau gue mikirnya kan beras ada dalam keril, nggak mungkin jatuh. Iya. Tapi dia ngomong jatuh. Emang lu gantungin gitu kan? Ya udahlah, gue ngedengar beras dia jatuh. Ya mungkin dia cemas karena udah bawa kayak mungkin bahan-bahan buat masak gitu ya. Udahlah.
Dan itu ngedengar beras jatuh bukan gua doang, cewek gua juga dengar. Singkat cerita malam gua ronda bang, itu ada sampai jam 4 lah. Sampai jam 4 baru gua tidur. Dia emang udah bener tidur, nggak ada masak, nggak apa, tidur dia. Di dalam aja nggak keluar. Gua tidur tuh dari jam 4 karena gue inisiatif mau tidur bentar dah. Nanti jam 5 atau jam 6 gue mau summit gitu kalau emang cuaca bagus. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kabutnya parah bang, gue baru ke Gunung Gede ya, walaupun inian gitu, pasti ke pagi ada cerah gitu, nggak kabut, bener kabut total dari sore. Dari pertama gue nyampe Surken sampai pagi, sampai gue balik kabut semua, nggak dikasih sama sekali bagus. Padahal bulan Mei itu lagi bagus ya? Bulan Mei lagi bagus bang, bulan Mei lagi bagus. Dan anehnya gue juga kan udah dari Putri itu udah ketiga kali lah ya, baru gue ke situ tuh sepi banget tuh renyana. Kalau gue kisarin adalah 30 tenda, itu pun di barat itu. Udahlah, pas gue bangun jam 6 apa jam 5, jam 6 sih nggak salah ya, gue inisiatif ngomongin cewek gue mau summit nggak gitu. Karena gue kalau emang gue notice sendiri karena kabut segala macem, berhubung cewek gue ini baru, takutnya dia mungkin pengen muncak, ya kan. Sekalian gue juga mau ngetes dia mau kekeh dengan cuaca kayak gini muncak apa enggak gitu, apa mau nurut kata gue gitu kan. Gue tanya dulu mau muncak nggak gitu. Alhamdulillahnya bang, dia kayak nggak punya egois tinggi ya, enggak. Dia langsung ngomong gimana mau muncak kabut gini, mendingan di sini aja lah tadi gitu. Sabar ya. Emang tujuan aku juga kata dia, emang pengen nikmatin keindahan Surya Kencana aja tadi gitu. Dan muncak pun kalau emang cuacanya bagus pengen muncak kata dia. Dalam hati gue alhamdulillah, nggak usah ibaratnya gue tekan, nggak usah gue ini gitu kan, gue sadar lah. Ya udah tuh kata gue kalau emang mau kayak gitu kan. Dia mah tiduran biasa di dalam gitu kan. Gue duduk tuh di luar jam 6, setengah 7, keluar mereka berdua bang. Keluar mereka berdua ngajakin masak. Karena emang kebetulan gue bawa Indomie doang, Indomie sama nugget gitu-gituan, nggak bawa beras. Dia ngajakin masak, gue kan mikirnya ya dia udah ngebantuin gue segala macem loh, masanya nanti dia masak udah jadi gue juga nggak ngebantuin. Ya udah gue masak gitu kan, gue ngebantuin dia masak. Ini yang menurut gue bener-bener nyata gue alamin, itu hal yang aneh bagi gue ya, karena gue yang interaksi, gue yang ngobrol. Tapi ngobrolnya ini dalam artian ya dia ini seperlunya, mukanya pucat, badannya juga bentuknya lusuh lah, lusuh, nggak orang-orang fresh kayak kita, nggak. Dia ngajakin masak, ya udah masak dah. Gue keluar tenda, gue bawa kompor gue juga, gue masak gitu kan. Di situ bang, gue baru pertama kali sadarnya di situ. Kan dia bilang semalam berasnya jatuh. Pas gue masak ada berasnya bang. Oke. Ada berasnya, sumpah itu. Gue sampai inian. Karena gue mikirnya gue setiap malam atau setiap pengen motoin dia ini dia nolak, makanya gue inisiatif buat bikin video selang waktu itu. Gue inisiatif. Kan kalau di daerah gue ada yang percaya katanya, ibarat kata iblis atau setan itu bisa apes juga. Makanya gue mikir, apa iya ya, apa gue nggak usah izin ke dia gitu, gue bikin aja lah gitu kan sama hati gue nih. Kadang emang gue juga sering kalau naik gunung itu bikin selang waktu gitu kan. Nggak jauh sih, gue makan gitu kan bertiga, di belakang gue nih sengaja gue taruh HP, bikin video selang waktu. Udah tuh gue masak. Satu tadi itu beras ada gitu kan, tapi gue mikir sadar, jadi kalau kayak orang hipnotis lah, sadar tapi gue nggak berani ngomong gitu. Ada beras dimasaknya sama dia. Peralatan pertama yang menurut gue nggak layak dipendaki itu ya, yang zaman sekarang gitu. Itu bentuk dari portable high cooknya itu udah karatan, kayak yang udah apa sih,
kena panas, kena kerikil-kerikil gitu bang. Udah sering dipakai gitu ya, kan udah lama gitu ya. Kayak kita ngelihat kaleng aluminium tempat sampah gimana sih? Udah pada hitam. Bercak-bercak hitam, bener. Itu kayak gitu bang, dua-duanya. Tapi anehnya nyala gitu, ada isinya, nggak kosong. Gue mikirnya, kok ini warna apa sih, warna gas portable lu sama punya gue jauh beda gitu. Lagian gue juga baru ngeliat gitu. Mereknya mungkin ya? Bukan mereknya Haikou. Oh sama Haikou. Mereknya Haikou. Okay. Dan Haikou itu kan emang udah keluaran lama juga. Keluaran lama. Kalau sekarang kan udah banyak tuh, ada Pertamina segala macam gitu kan. Gue mikirnya, mungkin dia apa sih? Ya udahlah, mikir positif. Udah Haikou udah, sama tadi beras udah tuh kan. Gue ngelihat dia bikin dadar telur, dia goreng telur. Minyak yang di botol ini masih bening gitu kan. Tapi setelah abis ngegoreng telur itu minyaknya berubah pekat, warna hitam. Tapi gue nggak dikasih ngeliat proses dia ngoreng telur. Jadi gue ngeliat minyak yang udah abis dia ngangkat telur gitu ya, itu minyaknya warna hitam bang. Bahasanya minyak, kalau di sana tuh minyak jelantah. Minyak bekas lah. Minyak bekas. Minyak bekas goreng nasi. Kayak di gitu. tukang-tukang pecel ayam. Iya. Benar kayak gitu. Sampai gue mikirnya, gue aja di rumah sering goreng telur segala macam. Minimal minyak baru nggak langsung hitam. Tapi ini hitam, benar-benar hitam. Ya udahlah, gue nggak nanya segala macam kayak tadi kan. Gue cuma dalam hati gue setengah sadar, setengah enggak gitu kan. Udah, dia udah goreng telur. Dia bawa sayur-sayuran sop, mau bikin bakwan. Mau bikin bakwan. Anehnya, kan itu cuaca dingin bang. Nggak bedanya kalau kita naruh sayur dalam kulkas pasti bagus dong. Ya kan, dingin atau seger lah. Tapi punya dia busuk bang. Busuk, bener-bener busuk. Itu yang keambil dari sayur-sayuran sop itu cuman wortelnya aja. Itu pun wortel dipilihin. Nggak semuanya kena gitu. Yang sisanya ada yang busuk, ada yang enggak. Sebenarnya gue juga mikirin secara logika ya, kan namanya kulkas itu buat pengawet makanan. Nggak bedanya kan suhu di Surya Kencana emang dingin kan. Harusnya dia segar, tapi kenapa busuk? Oh iya benar. Kalau kita kan mikir secara logika ya, nah itu kan. Sampai si Acil ini ngomong, "Le, ini busuk gimana?" gitu kan. Gue bilang, "Yaudah sini, gue pilihin aja," gue gitu ya. Gue pilihin, bikinlah, udah jadi adonan gitu kan. Si Acil yang ngaduk, bikin adonan. Tapi anehnya itu dia ngaduk berkali-kali, udah ditambahin terigu lagi gitu. Tapi nggak kental, kayak air, terus encer gitu. Air gitu. Kan gue inisiatif dong, coba sini, gue yang bikinin gitu. Alhamdulillah, sama gue ya kental bang. Kental. Udah gue bikin bakwan, gue goreng bakwan ya kan, nasinya udah mateng. Oh iya, sama tempat masak dia yang buat nasi. Kalau di bahasa gue itu kastrol. Zaman dulu itu mah, yang ada pegangan ini nih, yang dari baja gitu, yang segede bulat gini nih. Oh iya. Kastrol itu. Nah, biasanya kalau gue kan emang dulu pesantren, itu ada di pesantren. Yang kuat itu ya kan? Ya, yang kuat tebal itu. Kan kalau kita naik gunung zaman sekarang banyak kan, maksudnya yang dari nesting aja, yang alat-alat set cooking masak bisa lah buat nasi. Yang lebih ringan ya? Iya, tapi kenapa dia bawa kastrol? Dia bawa kastrol gitu kan. Gue mikirin, gue ngeliatin gitu. Dan kastrol itu bener-bener hitam banget bang, udah hitam banget. Udahlah, udah beres masak. Dia kayak perhatian banget sama cewek gue. Dia udah nyisain makanan, di situ bikin puding juga, puding, nugget, sama bawang, ditaruh di satu piring. Ngasih ke gue, kasih nih buat ceweknya, tadi gitu. Gue sempet mikir, gue kasih jangan gitu kan. Sempet mikir juga gue. Akhirnya karena gue gue bawain ke cewek gue. Cewek gue juga cuma makan pudingnya doang, dimakan sama dia pudingnya doang. Gue sempet nyobain satu potong lah pudingnya. Udah tuh makan, udah beres. Pas makan ini yang menurut gue bukannya manusia lah gitu. Orang kalau lapar, apalagi gue tahu dia malam kan nggak makan, langsung tidur. Iya. Minimal lahap. Apalagi kita makan di gunung, udah nggak peduli, maaf ya, higienis. Iya.
Kalau udah lapar apa aja sikat. Itu kan apalagi itu bener-bener komplit. Bakwan ada, nugget ada, telur dadar ada, berikut nasi ada gitu kan. Komplit lah. Gua makan gitu kan. Tapi tatapan dia ke gua ini kayak seakan-akan makan lu gitu. Jadi kayak bener-bener dia masak tuh nyuguhin buat gua. Kan kita kalau makan walaupun kita fokus ke makanan, mata kelihatan ke samping gitu. Tatapan itu makan pelan gitu kan. Kayak sekarang makan lu gitu. Dia berhenti, masih banyak bang, dia berhenti, gue berhenti makan gitu kan. Gue alasan aja udah kenyang. Kebenaran emang di dekat gue ada air minum, cuman air minum dia. Yang tadi malam gue ambil. Gue lihat bang, emang expired itu 2025 di Aquanya ini. Karena gue di Alfa kan sering kan ngecek expired. Makanya sampai sekarang pun terbiasa. Jadi ngeliat barang tuh gue liat expirednya. Iya. Udah paham ya titik letaknya di mana gitu ya. Udah paham. Makanya di situ notice gue ini ya dia manusia dari Aqua itu sebenarnya. Masih ibarat layak dikonsumsi. Expirednya 2025. Udah kan, gue habis minum. Ini dua anak ini langsung foto-foto keliling. Tapi itu bekas makan nggak dirapihin sama dia. Kayak orang gimana ya? Kayak orang udahlah, ada misalnya ada si itu ini. Gua lah kasarnya gitu. Iya. Mas saya sih ngerapihin gitu kan. Dia foto-foto tuh bang, foto-foto. Sempet gua taruhin lagi pas foto-foto itu. Gua fotoin sini. Nolak. Nggak mau, nolak dia. Gue mikir, gue udah punya video kata gue. Kan gue udah punya video. Kalau gue izin, gue nggak bakal dapet gitu kan mati gue. Makanya gue bikin video selama waktu itu tanpa izin dia. Karena kalau gue izin takutnya dia nggak mau. Udah dia foto-foto, ini makanan gue rapihin. Nah nuggetnya ini kan masih banyak. Gue inisiatif dong, mubazir, ya kan. Gue bungkus di kertas nasi, pikiran gue ya buat nanti makan di trek atau di apa pas pulang, ya kan. Gue emang niatnya pengen bilang nanti nih pas mereka balik ini pengen bilang kalau nuggetnya itu gue ambil gitu. Singkat cerita dia udah balik foto-foto udah rapi. Oh iya pas dia foto-foto itu kita kan kalau ninggalin tenda ya minimal ditutup ya. Ya walaupun di pendaki maaf ya belum ada lah yang kasarnya maling atau apa. Tapi kan jaga-jaga. Ini tendanya dibuka bang. Seakan-akan kalau lo mau apa di dalam tenda gue ambil gitu. Kayak nyuguhin gitu, jamu gitu. Gue sempat ngerapihin barang-barang dia ini di depan tenda. Gue lihat, kok ini tenda gak ditutup gitu. Ada bekas berantakan snack, bekas dia tidur, ada. Udahlah, gue nggak mikir negatif ya. Gue balik ke tenda, cewek gue ajak keluar. Dia kalau nggak gue ajak keluar, hawanya dia bilang di dalam tenda tenang, nggak mau keluar. Padahal kan dia baru pertama kali, tuh kan. Itu pun gue paksa bang, ayo keluar gue gituin. Masa iya sih dari bawah kita naik capek, di sini cuma diem di dalam tenda, keliling-keliling aja ayo gitu. Gue tarik, sempet foto di pelang yang Gunung Putri itu, pojok yang paling barat tuh, karena ada pelang Gunung Putri, terus sempet foto gue di situ. Udah foto, gue balik, gue niatnya emang mau packing itu jam 9. Packingnya 9. Udah pas packing, gue niat mau packing, cewek gue tanya mau turun jam berapa gitu. Gue tetap minta kesepakatannya dulu, nggak mau gue langsung ngambil turun jam sekian gitu. Dia bilang ntar aja gitu. Malah aku mau pengennya nginep lagi gitu. Gue sempet mikir, lu kok ngomongnya gitu sih gitu kan. Ya gue ngejawabnya sesuai apa yang gue tahu ya. Kalau kita ngecamp di sini lagi 1 malam, takutnya nanti orang BC nyariin. Oh iya benar. Karena kan kita izinnya cuman semalam aja. Iya, benar. Gitu kan. Kalau kita ngecamp lagi takutnya nanti dari bawah ada yang nyariin. Apa porter segala macam gue gituin kan. Iya kata dia gitu. Ya udah nanti kalau naik lagi kata dia. Kita ini 3 hari 2 malam kata dia gitu kata saya gua nih. Ya udah gampang gitu ya. Udah tuh. Ya udah berarti nanti turun kata gua jam 11 12 lah ngeliat situasi kalau udah nggak kabut banget gitu. Ya.
Oh iya, jam pas gua keliling yang tadi mau foto tuh, gua ngelihat ada satu tenda di ini tenda gua di sebelah sini lah nggak jauh. Dia tuh baru dateng plus sama porter berdua. Jadi dibawain sama porter, dibikinin tenda. Pas gua lagi makan yang ini tadi nih, si satu orang yang di porterin ini, dia mandang gua, Bang, jongkok duduk ini ke arah gua. Seakan-akan kalau gua nyimpulin gitu ya dari apa yang dia lihat, mungkin dia ngelihatnya gua ngobrol sama siapa. Oh. Gitu kan, gua interaksi sama siapa. Bener dari pertama tenda dibikin, gua ngeliatin gitu kan, ya gua positif. Anehnya dia bikin tenda di jam 7, jadi tendanya tuh jam 10 turun. Jam 10 turun karena gua mikirnya, lu kalau emang mau one day atau tektok ngapain buat tenda? Benar. Secara logisnya ya, ngapain lu buat tenda? Karena kita buat tenda kan kita mikirnya mau bermalam. Nggak notice-nya mungkin yang gue bilang, dia ngelihat gue interaksi atau ngomong siapa, saranin sama porter. Mau tetap ngecamp, takutnya nanti kayak pendaki itu, atau mau cari aman turun. Iya. Ya kan? Karena yang namanya orang di porterin bukannya ini ya gitu kan. Pastikan dia minim pengetahuan segala macam, makanya dia diporterin. Dan biasanya porter kan cuma nganterin doang, nggak nemenin, pasti tinggal turun. Iya. Ya kan? Ini jam 10 turun, Bang, udah packing dia jam 10. Gua ngeliat kok aneh gitu ya, gue liatin dia udah packing. Tadi perasaan baru diriin tuh tenda tapi udah packing gitu. Jam 11 turun lewat, ngeliatin, enggak nanya, cuma ngeliatin doang. Si porternya juga sama. Kenapa gue bisa mastiin porter? Karena kita bisa membedain warlock sama bukan warlock. Dari penampilan, dari raut muka agak tua kan kalau porter biasanya. Ini memang udah agak tua, bapak-bapak. Dia turun, kembali kedua pendaki yang si gue bilang misterius ini, dia udah packing di jam 10, udah packing. Karena mungkin gue kebawa aura positif dari cewek gue ada di dalam tenda. Dia nawarin, dia nanya gitu, Bang, mau bareng nggak turun gitu? Enggak ah, gue nanti aja jam 1 gitu. Alhamdulillah sih Bang ya, gue di dalam tenda mungkin kebawa aura positif dari cewek gue gitu kan. Gue nggak ngikutin mauan dia, bareng sama dia turun. Dia packing, dia turun, sempet foto-foto tuh dia. Gue keluar lagi, gue foto-foto, gue pun foto sama dia, cuman di HP dia adanya. Karena gue mikirnya kalau gue minta nomor lu gitu kan, kadang kan orang mikirnya lu mah sini aja baru gitu, masanya sih gue minta nomor lu ya kan. Kalau emang dia sadar, gue udah bikin video lu ada di gue, lu juga butuh dong gitu kan. Akhirnya gue mikirin kalau dia nggak minta nomor gue sampai dia turun baru gue minta. Dan bener dia minta nomor gue, si bule ini. Yang namanya orang ya, ngapalin nomor orang itu mungkin sulit, tapi ngapalin nomor pribadi gampang, udah lumrah gitu kan. Gue juga nggak pasti gue ngasih nomor ini salah, nggak mungkin, karena gue hafal. Dan nomor gue ini udah 5 tahun. Udah hafal pasti lah. Udah hafal. Gue kasih nomor gue, dia ngomong nanti kalau sampai BC dapat sinyal gue chat, kata dia. Oh ya udah, di chat aja gitu. Cuman gue kasih tahu kalau video dia ada di gue nggak. Mungkin dia mau ngirimin foto gue yang pas foto-foto tadi tuh. Oh yang bertiga dia. Iya. Udahlah, dia habis packing udah rapi. Oh iya, tasnya 2 warna merah. Nyebutin brand boleh? Apa? Yang satu Array, yang satu Onsina, warna merah. Dari secara stilan ya, dari jaket sama celana sih ya familiar mendaki. Cuman sepatu skate, sepatu buat sekolah. Kalau sekarang sih kayak sejenis pentela gitu. Sepatu skate. Kedua, kalau gue mikir secara logis gitu, lu nggak punya sepatu gitu kan sekarang rental banyak, lebih ke safety, rental banyak. Kedua, cooking set lu nggak punya, kenapa lu nggak nyewa gitu? Kenapa lu bawa kenceng, kastrol tadi gitu.
tapi carry lu ini bagus gitu. Oh iya benar. Carry-nya kan Konsina aja mahal gitu kan, Array mahal, tapi bagus gitu. Jaket yang polo yang tebel bang, jaket polo itu, yang tebal busa itu. Udahlah, gue mikirin positif, tapi dari setilan ini gue juga curiga dari 2 sepatu dia, yang skate itu. Pertama kan gue ngelihat HP dia iPhone bang, iPhone. Zaman sekarang teknologi udah canggih gitu kan. Lu sebelum mendaki, walaupun belum pernah, minimal searching dulu gitu, barang-barang yang safety gitu kan. Kalau emang lu jalan otak lu kan gitu. Gua ngeliat HP iPhone, tapi kok kenapa gitu kan, sepatu aja lu nggak sewa gitu kalau emang nggak punya. Udahlah, gua nggak inian. Dia turun bang, pamit juga sama gua. Yaudah ntar, gua orangnya SKSD, sok dekat gitu ya. Yaudah nanti lu turun duluan, gua gituin. Liatin aja, gua udah di base camp, gua gituin. Gua udah di base camp, gua gituin. Udah dia turun, pas mau nyampe pintu turun yang ada warung nih, emang udah agak jauh gitu kelihatan, tapi dia berhenti nengok ke gua. Si bulenya ini nengok ke gua gitu. Ya udah gitu kan, dia turun sampai jam 1 baru gue packing rapi segala macem. Biasanya kan kita kalau lalang ketemu pendaki yang baru naik tegur sapa bang ya. Itu gue negor gitu, nanya mereka, nggak ada yang jawab bang. Padahal papasan, dia baru naik, gue mau turun. Oh, di jalur Surken itu ya? Iya, yang itu? Iya. Menurut gua nggak logis banget gitu. Itu kan siang. Masa sih papasan lu nggak ngedenger? Gue nanya. Ngecamp bang, gue gituin. Diem bang, nggak ada jawaban. Ketemu lagi pendaki gitu kan. Bang, ngecamp di sono no banyak, gue gituin kan. Diem. Udahlah, gue jalan di Batu Gede ini menurut pendapat cewek gua, dia ngelihat satu sosok perempuan diri di situ manggil. Karena gue udah tahu ya di Batu Gede itu, setahu gua jangan berhenti di situ, jangan rehat di situ. Kalau mau lewat sedikit nggak apa-apa. Emang ya auranya manggil, bener. Cewek gue lihat satu sosok perempuan, kata dia manggil gitu. Tapi gue pegang tangannya bang. Enggak gua biar dia fokus ke itu, karena sebelum naik udah gue kasih tahu nanti di batu ini jangan gini. Iya. Intinya udah gue kasih tahu lah. Makanya dia pegang tangan gue lagi tuh kenceng nunduk. Baru gue break di setelah batu itu, gue break dikit niatnya mau foto-foto udah, istirahat udah, turun bang. Turun kan setelah yang tangga terakhir yang baru naik mau ke Surken kan udah mulai begini kan, trek biasa ya, bukan plesteran. Demi Allah, beras ada jatuh situ. Ada beras yang sempat semalam dibilang katanya berasnya jatuh di trek. Cewek gue juga lihat. Tapi kan gue mikir positif, mungkin punya pendaki lain. Tapi kalau kita mikir secara logika, itu petunjuk. Petunjuknya dalam artian semalam dia bilang berasnya jatuh, itu ada beras di trek. Maksudnya biar nyadarin gue. Beras berantakan banyak, cuma nggak ada plastik, emang beras doang. Udahlah, gua ngomong cewek gua, tuh ada beras gitu. Dia, kok ada ya tadi gitu. Udahlah, lanjut lagi bang. Aman, kalau turun aman, dari pos 5 ke pos 4 ke 3, baru gua ketemu orang Campea berdua. Gua mau mastiin waktu kayak yang sebelumnya ya, gua nanya lagi dia, bang turun jam berapa? Jam 1:30 bang, kata dia gitu. Wah sama nih kata gua, normal. Turun tuh, dia di depan berdua, gua di belakang. Turun ini aman, dari pos 2 baru nih gua. Ya mungkin hawa capek, ya kan, karena dari naik sampai turun tuh gua double carrier bang. Terus di pos 2 ini pegal nih gua, sakit banget, kayak mau muntah itulah, pusing. Turun di pos 2, gue udah nahan, pos 1 lewat, barulah muntah. Yang pas mau turun kan di sini ada kayak bekas pos ya, bukan pos kayak warung kosong tuh, yang nggak ke dalam. Terus sebelumnya, gue muntah, tuh
Yang gue muntahin air warna susu bang, warna putih, air susu. Gue apa ya ngeliat itu, gue nggak minum susu loh. Kan ngopi ya? Ngopi, bahkan bawa kopi 1 renteng. Ngopi gitu kan. Yang nyusu cewek gue malah, yang minum susu tuh cewek gue. Tapi ini muntah, kenapa warna putih? Kan? Minimal kalau orang normal biasa, apa yang lo makan, apa yang lo minum, kalau lo muntah itu lo keluarin. Ada sebagian yang lo keluarin lah gitu. Tapi ini enggak, putih air susu. Cewek gue ngomong, emang kamu minum susu tadi? Gituin. Udah jangan bilang, diem gituin. Udah tuh, nggak lama muntah, gue muntah lagi, 3 kali lah muntah. Air susu semua. Air susu semua. Oh iya, gelasnya nih belum. Pas dia balik, mungkin ketinggalan kali ya atau gimana. Gelasnya nggak dibawa 1 bang. Gelas pendaki yang 2 misterius ini? Betul. Oke. Kenapa nggak gue balikin? Karena sendok gue 1 dibawa sama dia. Jadi mungkin barter. Iya. Karena kan kita walaupun udah modern masih percaya barter dong. Tuh kan. Cewek gue sempet bilang, gelasnya balikin. Enggak usah balikin. Sendok kita kan dibawa 1. Gitu kan. Udahlah, gue turun sampai base camp. Orang base campnya pun udah nanya pas gue nyampe, Jak, nggak biasanya lemes amat gitu. Ah, biasa bang, baru pertama ini apa sih double carrier gituin kan, capek. Ah enggak, itu mah tadi beda tadi gitu. Yaudah istirahat dulu, langsung itu dia. Gua istirahat, sempat dikerikin sama cewek gua tuh istirahat. Digeprak nih sama si orang base camp ini, Bang Amoy ini. Kenapa aja? Cerita aja tadi gitu. Kayak udah tahu bang, cerita aja tadi. Ya bang, nanti aja ceritanya. Takut cewek gua denger gitu doang kan. Ntar aja lah gitu. Gua mau istirahat dulu. Yaudah ntar cerita tadi gitu. Soalnya lu beda, lu setiap kesini tuh kalau turun nggak kayak gini gitu. Tapi ini lu pucet banget gitu. Udah setelah dikerikin gua sempet tiduran bentar. Baru kita pair to pair sama cewek gua nih tentang oh iya yang pos 1 tadi belum, maaf. Dari pos 2 ini cewek gua nanya, nanti buang sampah di mana? Kan nanti pos 1 gede banget itu, pos sampah. Ya kan, kalau dari naik sebelah kanan berarti kalau turun sebelah kiri. Emang ada pos sampah ya? Pas kita di pos 1 naik kita istirahat. Terus aja pikiran, iya ya, gua ngeliat pos sampah gitu. Oke. Intinya nggak ngeliat pos 1 lah. Iya, pas berangkatnya ya? Pas berangkatnya. Iya. Gue ngeyakinin cewek gue dong. Aku kesini udah beberapa kali. Dan di pos 1 emang tempatnya pembuangan sampah. Setiap para pendaki itu buang sampah di situ. Gede banget loh gituin kan. Ah masa orang kita naik aja nggak ada pos 1 tadi gitu. Yaudah yuk kita buktiin. Kata gue gitu kan, yuk kita buktiin. Jalan. Demi Allah bang, gue sempet saja diem. Ada gede banget pos. Pas belum nyampe pos itu gue ngeliat, cewek gue juga ngeliat. Tuh kan ada. Tadi nggak ada loh, kata cewek gue gitu. Tadi nggak ada pas berangkat. Jadi gue mikir, ya Allah, untungnya gue udah nyampe pos 1. Ibaratnya udah selamat lah. Udah deket lagi kan gitu. Udah kelihatan pemukiman kan, udah seneng. Tapi berkat diliatinnya pos 1 ini nyadarin gue. Kalau gue emang benar-benar dari naik itu nggak ngeliat pos 1, tapi pas turun ada. Udah singkat cerita yang tadi di base camp tadi tuh gue udah istirahat, udah ngaso, baru gue pair to pair sama cewek gue. Ya kan? Dia bilang yang dari pos 3 ke pos 4 itu, yang tadi diputerin 3 kali. Berarti baru tahu tuh di situ. Baru ya? tahu bang. Okay. Kan itu dia bilang, kan itu pas kita mau habis dari break rehat. Kan itu kok nanya, masih jauh. Gue selalu jauh, enggak deket lagi gitu. Dikit lagi. Padahal dia nanya kayak gitu tuh buat nyadarin gue. Sebenarnya dia udah ngerasa diputerin situ lagi. Iya, berarti yang sadar cuma pacar lu ya? Pacar gue mah nggak sadar. Kan kalau gue sadar pun gue pasti bikin tanda. Tuh kan, karena gue nggak bikin tanda ya gue nggak sadar. Gue situ mikir,
kenapa nggak bilang, gue gituin kan, atau nyolek ngode gitu kan. Enggak, tadi ya kan dari awal kita naik juga udah tahu gitu kalau ada apa-apa tuh jangan diceritain segala macam. Nurut lah. Dia nurut, gue giniin kata gue, terus apa lagi kata dia gitu kan. Nah yang di Surya Kencana kata dia, kenapa aku megang tangan kenceng banget sambil nunduk, itu di samping itu sosok hitam kata dia. Ikutin. Ikutin. Gue mikir sosok hitam itu sama yang gue lihat di bos 4. Berarti emang ngikutin dari pertama sampai ke surga. Udahlah gue gini. Terus yang pendaki yang bawa senter merah itu rambut keribo kacamata, lihat enggak gitu. Ya kan emang jelas-jelas kamu yang bilang itu ada orang yang lihat dong kata dia gitu. Berarti ya, nyata kata gue. Terus tanggapan kamu, itu orang manusia bukan gitu kan? Jajal nih nanya. Dia cuman bilang kayaknya sih bukan. Kata gue, padahal dia baru loh naik gunung gitu. Kayaknya sih bukan tadi gitu. Udah. Gue cerita apa yang gue alamin kayak gitu. Sama satu lagi dia bilang, coba lihat gelasnya masih ada nggak? Ada bang gelasnya. Udah, karena gue itu malam Jumat ya bang, malam Jumat perjalanan jauh pulang gitu, tambah badan gue capek, jadi gue nginep lagi di situ. Balik Jumat pagi. Jumat pagi gue balik, aman lah balik. Baru nih sampai rumah. Dari air, dari gelas itu gue telusurin ke teman-teman gue yang orang Bandung. Kalau kalau Aqua itu gue tahu, gue searching di Google ada, cuman produksi di Bandung doang, nggak keluar daerah. Makanya mungkin wajar gue nggak tahu dong, karena emang dia produksinya di daerah Bandung. Oke nih Bang Ajat, karena waktu udah mulai sore nih ya, dan ada yang ngaji juga nih. Dan Bang Ajat juga ada kesibukan lain juga setelah ini ya. Pasti. Nah, thank you banget nih Bang, sekali lagi Bang udah mau datang dan mau berbagi Sama-sama. pengalaman pendakian yang keren sih ini menurut gue nih. Namun sebelum kita mengakhiri video kali ini Bang, punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Sebenarnya sih pesannya ini mungkin di tanggal 10 Mei itu yang bareng sama gua ya naik gitu kan. Gue cuman pengen tahu gitu, kalian di trek ketemu nggak gitu sama dua sosok ini, dua pendaki ini. Itu di tanggal 10 Mei ya? 10 Mei. 10-11 berarti? 10-11. Oke. 10 Mei. Kedua, kalau misalkan emang lu bawa pasangan atau bawa ini gitu ya, ya lu sebagai cowok tuh tanggung jawab lah. Walaupun ya dia kuat bawa keril, tapi jangan dibawa, jangan suruh bawa lah. Kasihan pundaknya. Kasihan gitu kan. Mendingan gua yang capek gitu. Biarin laki aja yang nanggung beban ya. Tanggung jawab lah gitu. Walaupun udah bawa ditinggal gitu kan, kebanyakan gitu Bang. Intinya lu bawa seseorang lu tanggung jawab gitu. Iya benar. Kedua, ya penting izin orang tua, jangan sampai ngebohong. Ketiga ya kembali lagi peralatan segala macam. Ya kita kan cuaca gunung gak ada yang tahu gitu kan, ya safety lah gitu. Sama keempat ya positive thinking naik gunung, jangan mikir ini lah. Itu aja sih kalau gue. Dari sekian banyak lu naik gunung ya Bang ya, waktu itu udah sering naik gunung ya. Iya. Itu nggak semuanya itu mendapatkan kisah horor ya. Iya. Mungkin ada beberapa mungkin kan kali gitu ya. Enggak semua, jadi kita naik gunung gede, naik gunung Salak ada dapat horor-horor. Ada juga beberapa orang yang nggak nemuin hal apa-apa gitu, karena kan dia berpikir positif. Oke, mungkin itu aja deh kali ini dari gua Bang Mange dan juga Bang Ajat ya. Iya. Jajat. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.